Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan minggu kedua ini adalah pertemuan pertama dengan saya, di mana materi kita ke depan nanti adalah materi tentang teknik sampling penyakit hingga UTS dan suatu pertemuan setelah UTS. Setelah itu dilanjutkan Pak Mufid kembali dengan teknik sampling hama, ya. Ya, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa dalam kegiatan pengelolaan penyakit dan hama, kita tidak bisa lepas dari penggunaan data. Jadi, dalam mengambil keputusan, kita berbasis pada data. Ya, apakah akan dilakukan pengendalian atau tidak? Apakah pengendalian yang kita lakukan itu punya efek atau tidak terhadap populasi hama atau penyakit? Kita butuh data. Nah, besok kita belajar tentang pengambilan keputusan dalam pengendalian itu di pengendalian hama terpadu. Ya. Nah, data-data tersebut adalah produk dari pengamatan atau monitoring, ya, atau pemantauan. Ya, adalah produk-produk dari itu. Maka kita perlu juga belajar mengenai teknik sampling. Nah, mungkin sudah disampaikan Pak Mufid di minggu lalu bahwa dalam melakukan pengamatan, kita memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan biaya, waktu, dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, kita menetapkan sebuah sampling, sampel, contoh, yang akan mewakili populasi. Kan begitu ya. Dari 30 hektar kebun kita tidak mungkin melakukan pengamatan kepada setiap meter persegi dari kebun itu. Kita butuh membuat sampling yang akan mewakili 30 hektar tersebut. Contohnya begitu ya, kurang lebih begitu. Tidak hanya tentang luasan atau jumlah tanaman sampel. Dari 1000 diamati 100 misalnya. Tidak hanya tentang itu. Lebih jauh lagi juga waktu. Tanaman ini ditanam mulai dari dia pengolahan lahan hingga nanti panen. Itu pengamatannya berapa kali? Pengamatannya berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan gitu ya. Hingga situ kita perlu tentukan sebelum melakukan pengamatan. Tujuannya agar pengamatan kita itu bisa mewakili keadaan sesungguhnya, ya, akurat, tapi juga efektif, efisien, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau teman-teman besok penelitian menanam 100 tanaman dan Anda sendirian begitu ya, atau paling tidak dibantu 2-3 orang, Anda hanya berempat atau bertiga, bagaimana melakukan pengamatan di tanaman yang jumlahnya cukup besar? Apakah dia mati setiap hari? Nah, untuk menentukan hal-hal itu, yaitu namanya merancang sebuah pengamatan, kita perlu lebih dulu untuk mempelajari biologi, ekologi, dan patogenisitas dari penyakit tumbuhan. Ya. Contoh sederhananya begini. Ada penyakit di jagung, nama penyakitnya bulai. Bulai jagung. Gejalanya daunnya menguning. Disebabkan oleh bukan jamur, oleh Peronosklerospora maitis. Penyakit ini umum sekali. Nah, patogen ini, P. maidis ini, hanya menginfeksi jagung ketika jagung belum masuk fase generatif. Jadi sejak dia ditanam, dia masuk fase vegetatif. Nah, ketika jagungnya mulai muncul malai, artinya dia masuk fase generatif, jamur ini tidak bisa menginfeksi lagi. Berhenti. Tidak akan ada infeksi baru. Jadi kalau di titik itu tidak ada jagung yang terinfeksi, maka seterusnya setelah masuk generatif, maka tidak akan ada infeksi baru. Maka akan sehat seterusnya. Artinya pengamatan
bulai jagung itu hanya perlu dilakukan ketika jagung belum masuk fase generatif. Jadi apakah perlu pengamatan begitu jagung sudah muncul malai? Jelas tidak perlu karena tidak ada infeksi baru. Nah, pengetahuan seperti ini berarti penting. Karena tanpa mengetahui hal-hal ini, ya ini terkait sama ekologi, biologi, dan patogenisitas dari Periodonschlerosis rhamnoides tadi. Kalau kita tidak tahu informasi ini, berarti jangan-jangan kita akan amati terus hingga panen. Kan itu sebuah pemborosan ya, itu kesia-siaan. Ya. Ngapain kita amati kalau sudah masuk generatif? Tidak akan ada infeksi baru. Jika Anda punya data, jika datanya dalam bentuk grafik, grafiknya akan selandai, tidak ada perubahan. Nah, artinya belajar biologi ini, mempelajari ekologi dan patogenisitas ini akan membantu kita membuat pengamatan yang efektif. Bulai juga sangat terpengaruh terhadap musim. Ketika musimnya hujan, maka infeksinya akan banyak sekali. Tapi sebaliknya, ketika kemarau, tidak ada infeksi sama sekali. Sekarang saya ini sudah masuk generatif, sekitar 1,5 bulan yang lalu, saya dibantu beberapa teman-teman mahasiswa menanam jagung di kebun percobaan kita. Ada 12 blok jagung di 3 petak begitu. Kita mau uji jagung varietas mana yang tahan terhadap bulai. Dan ternyata musim hujannya terlambat. Tidak ada hujan sama sekali. Sampai hari ini bahkan tidak ada hujan sama sekali. Sehingga tidak ada bulai sama sekali. Jagungnya sehat semua. Artinya ketika musimnya belum masuk hujan, apakah saya perlu melakukan pengamatan? Tidak. Nah, berarti juga ketika teman-teman menanam jagung dan sedangkan musimnya adalah kemarau, apakah Anda perlu pengamatan bulai? Jawabannya enggak. Oke, karena sama sekali tidak muncul penyakit itu di musim kemarau. Ini akan membantu kita untuk lebih efektif dalam menyiapkan rencana pengamatan. Jadi kita perlu belajar ini. Hari ini kita akan banyak cerita tentang ini. Nah, materinya sebetulnya kembali ke segitiga penyakit. Suatu yang tidak asing lagi di telinga teman-teman, segitiga penyakit. Di mana semua penyakit tumbuhan itu akan terjadi hanya jika 3 faktor ini terpenuhi. Tanpa 3 faktor ini, maka penyakit tidak akan terjadi. Faktor pertama adalah patogen yang virulen. Ya, virulen, patogen yang virulen. Jika tidak ada patogen virulen, tidak akan terjadi penyakit. Tapi patogen virulen saja tidak cukup. Yang kedua ada inang atau host. Inang yang rentan. Jika ada patogen virulen tapi inangnya tidak ada, ya, jika ada penyebab bulainya, Phomydes tadi, tapi tidak ada jagungnya, ya tidak akan terjadi penyakit bulai. Gitu ya. Di syarat pertama, patogennya harus virulen, inangnya yang rentan. Ada inang tapi tahan, ya tidak terjadi penyakit, ya. Inangnya yang rentan, dan lingkungannya mendukung terjadinya penyakit. Mendukung patogennya untuk tumbuh, dan bahkan menekan tanamannya, sehingga stres. Maka akan terjadi penyakit. Nah, ketika waktu 3 hal ini ada di lapangan, oh ini lingkungannya cocok, patogen virulennya ada, dan inangnya kita tanam. Maka di situ kita harus melakukan pengamatan. Saya kembalikan ke contoh tadi bulai. Ya. Saya tanam jagung manis. Jagung manis adalah varietas jagung yang rentan sekali sama bulai. Berarti saya punya tanaman rentan. Kebun percobaan kita itu endemik bulai. Jadi pasti ada bulainya di sana. Jadi patogen virulen ada. Dan ketika nanti masuk musim penghujan, maka saya wajib untuk lakukan pengendalian. Lingkungannya mendukung. Karena segitiganya terbentuk.
Tapi ketika lingkungannya belum mendukung seperti saat ini, kemarau begini ya, segitiganya kan berarti tidak terbentuk. Saya tidak harus melakukan pengendalian. Gitu. Contoh di sini adalah Puccinia graminis, ya, penyebab karat batang di gandum. Ya. Ketika patogen virulennya ada, inangnya susceptible atau rentan, kemudian lingkungannya mendukung, ya, di mana terjadi hujan, ada cukup hujan di musim panas, ada cukup hujan dan embun, kemudian temperatur suhunya mendukung, maka di situ adalah fase di mana penyakit ini mungkin muncul atau mungkin berkembang, maka pengendalian harus dilakukan. Ketika berubah musimnya, ketika sudah tidak ada patogennya, ya, kalau mungkin, atau tanamannya sudah masuk fase yang tahan, seperti jagung masuk ke generatif, ya sudah, kita tidak perlu lagi melakukan pengendalian. Maka di pertemuan ini kita akan pelajari adalah 3 titik ini. Host, patogen, dan lingkungan. Sama, contoh yang sama di Phytophthora cinnamomi. Istilah pertama yang kita pelajari virulensi. Ya, sederhananya virulensi ini seberapa ganas, seberapa mampu patogen tersebut untuk menginfeksi tanaman yang tahan. Yang tahan. Karena yang rentan itu tidak menunjukkan virulensi. Ya udah jelas rentan kok. Tapi ketika ada yang tahan, dapat diinfeksi, itu menunjukkan virulensinya tinggi. Virulensi adalah seberapa ganas patogen tersebut. Ya, seberapa besar kemampuan patogen untuk menginfeksi inang dalam jumlah besar dan cepat, gitu ya, serta menghasilkan inokulum patogen yang banyak. Inokulum apa? Inokulum adalah bagian dari patogen yang bisa menginfeksi. Jadi kalau Anda ada istilah menular gitu ya, yang menular itu inokulum. Ada jamur berpindah sporanya dari tanaman satu ke tanaman lain. Berarti sporanya ini yang berpindah, sporanya ini yang menginfeksi, spora ini disebut inokulum. Ya, kalau di COVID-19 kenapa Anda harus pakai masker? Karena inokulumnya itu adalah partikel virus yang menyebar melalui hembusan nafas atau droplet-droplet saat Anda bicara, ya. Air liur. Itu inokulum. Inokulum itu sesuatu yang bisa menginfeksi, bisa berpindah dan kemudian menginfeksi. Jadi virulensi ini komponennya seberapa mampu dia menginfeksi dan menyebabkan penyakit dalam jumlah besar serta menghasilkan inokulum baru. Itu kaitannya sama virulensi. Patogen yang virulen, gitu. Patogen yang punya kemampuan menginfeksi dengan cepat dan menghasilkan inokulum baru. Nah, kalau ini ada ya di lingkungan, maka kita patut untuk waspada. Berikutnya patogenisitas. Adalah jumlah penyakit yang terbentuk ya di dalam satu populasi. Patogenisitas ini ada dipengaruhi oleh virulensi tadi, keganasan patogennya seperti apa, dan seberapa agresif patogen tersebut dipengaruhi oleh gen. Jadi gini, patogenisitas itu dinilai dari kenampakan seberapa parah penyakit itu terjadi di alam, dalam populasi. Anda punya populasi, kemudian dalam waktu yang singkat banyak yang sakit, artinya patogenisitasnya tinggi. Nah, ini terjadi patogenisitas tinggi. Kok bisa? Karena kenampakannya adalah Anda melihat populasi itu dalam waktu yang cepat terbentuk penyakit dalam jumlah yang besar dalam populasi. Berarti patogenisitasnya tinggi. Faktor apa yang mempengaruhi kejadian tersebut? Satu, virulensi. Ya, seberapa ganas patogen tersebut menginfeksi. Dan virulensi tersebut itu sangat terkait dengan
gen. Ya, hubungan antar gen yang dimiliki oleh patogen dan gen ketahanan yang dimiliki oleh tanaman. Ya, patogenisitas. Selain itu, patogenisitas tadi juga terkait dengan kemampuan patogen tersebut untuk berkembang biak. Ya, dia punya virulensi tinggi dan dia mampu menghasilkan inokulum dalam jumlah besar. Berikutnya, inokulum tersebut dapat dipencarkan dengan cepat, misal dibantu angin, dan inokulum tersebut mampu bertahan hidup di lingkungan dengan baik. Patogenisitas. Nah, artinya gini, kaitannya sama teknik sampling begini. Patogenisitas itu dilihat di lapangan dalam bentuk terjadinya penyakit dalam skala besar dalam waktu yang cepat. Kenapa bisa terjadi? Faktornya yang pertama, ada patogen virulen di situ yang secara aktif mampu menginfeksi dengan baik, mampu bereproduksi dengan sangat cepat, ya, dapat dipencarkan, ditularkan dengan baik, dan dia mampu bertahan hidup di lingkungan dengan baik. Nah, ketika hal-hal ini terjadi, maka akan terbentuk patogenisitas yang tinggi. Saat itulah kita wajib untuk melakukan pengendalian. Artinya kalau mau melakukan pengendalian, kita perlu mempelajari patogenisitas dari patogen tersebut. Patogen ini dapat dipencarkan oleh angin. Artinya dia punya pemencaran cukup baik, gitu ya. Di alam, sporanya atau inokulumnya akan bertahan ketika kelembaban tinggi. Berarti dengan kelembaban hari ini, misalnya ya, karena tinggi, dia akan punya survival fitness yang tinggi. Dia akan mampu bertahan hidup. Gitu ya. Kelembaban juga memacu perkembangbiakan yang tinggi. Berarti dia juga membentuk inokulum dengan sangat cepat. Artinya, kita punya ancaman patogenisitas. Artinya, di alam dengan keadaan kelembaban seperti ini, patogenisitasnya akan tinggi sekali. Maka saya perlu melakukan pengendalian. Gitu ya. Itu kan catatan terakhir nih. Pengendalian penyakit itu jadi harus penting untuk dilakukan, melibatkan kegiatan monitoring dari patogenicity itu. Jadi seperti itu. Nah, patogenisitas tadi itu sangat erat terkait dengan virulensi tadi ya, kita lihat dispersal tadi, penyebaran, dan seberapa banyak inokulum yang ada di alam. Gambar ini menunjukkan yang warna biru, garis biru, ya, itu adalah grafik di mana jumlah spora, ya, jumlah inokulum dari verticillium ini di awal tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat di awal ya, di grafik A maupun grafik B, titik bulat berwarna hitam itu kan di awal sudah tinggi ya, dia punya inokulum. Ya. Ini kan sudah tinggi ya, dia punya inokulum tinggi dibandingkan yang ini. Berarti jumlah inokulum awalnya lebih rendah. Ini lebih rendah lagi. Ini bahkan mendekati 0. Nah, kejadian penyakit yang diawali dengan inokulum tinggi, itu akan cepat sekali berkembang. Maka endingnya, perkembangan penyakitnya juga tinggi. Tapi, penyakit yang diawali inokulum rendah, begini, dia perkembangan penyakitnya akan landai, dan pada akhirnya cenderung rendah perkembangan penyakit pada akhir. Artinya, jumlah inokulum itu mempengaruhi perkembangan penyakit. Nah, jumlah inokulum itu terlihat dari apa?
Jumlah inokulum itu bisa kita amati dari pertama, jumlah tanaman yang terinfeksi. Ya. Ini kan jumlah tanaman terinfeksi. Karena dari setiap individu tanaman yang terinfeksi, terdapat inokulum. Kalau jumlah tanaman yang terinfeksi banyak, berarti jumlah inokulumnya juga banyak. Itu. Atau jumlah inokulum ini dapat diamati dari pengamatan jumlah spora yang terbang di udara. Ada berapa spora yang terbang di udara? Kita bisa amati. Atau ada berapa spora inokulum yang berada di air irigasi kita. Semakin banyak jumlah inokulum di tempat-tempat itu, maka perkembangan penyakitnya juga dikhawatirkan akan semakin tinggi. Gitu ya. Maka di satu titik, ketika inokulum itu jumlahnya banyak, itu menjadi titik kritis di mana kita harus melakukan pengamatan. Bahkan mungkin pengamatannya dilakukan dalam jarak waktu yang semakin dekat. Dekat-dekat. Ya, karena inokulumnya sedang tinggi. Perkembangan penyakitnya akan cepat. Kalau kita pengamatannya 2 minggu sekali, ketinggalan. Berarti pengamatannya juga harus semakin dekat. Itu arti dari slide yang ini. Artinya inokulum itu punya pengaruh. Ketika Anda mulai pengamatan dengan inokulum tinggi, Anda harus mempersingkat jarak antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Dan juga artinya, pengamatan penyakit bisa dilakukan dengan melihat inokulumnya saja. Inokulum di air tinggi, kita perlu melakukan pengamatan ke lapangan. Karena kita tahu patogennya disebarkan lewat air, misalnya gitu ya. Inokulum di udara tinggi, berarti kita perlu waspada untuk melakukan kegiatan pengamatan yang lebih intens. Karena inokulum di udaranya sedang tinggi. Nah, begitu ya. Itu yang kita pelajari dari inokulum ini. Nah, teman-teman sudah duduk cukup lama untuk materi ini. Kita lanjut di video berikutnya. Teman-teman silahkan berdiri dari duduknya, beristirahat, melihat pemandangan yang lebih jauh. Dari tadi melihat monitor, saya yakin, agar bisa melanjutkan materi berikutnya dengan lebih fresh. Begitu. Silahkan istirahat dan mulai, mungkin 1-2 menit mulai ke video berikutnya.